Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada peserta untuk webinar malam ini. Ya, di mana untuk materi malam ini dengan tema navigasi data ekonomi dan keputusan Bank Sentral. Ya, baik. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang untuk beberapa rekan-rekan ataupun sobat trader yang sudah hadir. Yang pertama ada Ibu Kiki. Selamat malam Ibu Kiki. Lalu di sini ada Bu Yosi, sama Bu Yosi. Dan di sini juga ada dengan teknik SMB Satu Tunggul. Selamat malam Bapak. Ya. Oke. Untuk materi malam ini sesuai dengan tadi yang kami sampaikan ya, bahwasanya materi ini akan kami sampaikan dalam 1 jam ke depan, dimulai jam 7.15, nanti akan berakhir di jam 8.15 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga sobat trader semua bisa memanfaatkan untuk materi-materi yang akan dibawakan oleh teman kami, tim analis adalah Bapak Fairuz, yang dimana beliau adalah salah satu tim analis dari Handelsbanken Bursa Berjangka. Itu kira-kira seperti itu ya. Sebelum kita memulai materi beberapa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Fairuz, perlu kami informasikan juga bahwasanya dalam rangka menyambut Imlek ya, untuk HSB sendiri kami sedang ada promo yang bernama promo double point, di mana promo double point ini sifatnya adalah ketika Bapak dan Ibu lakukan transaksi per 0,1 lotnya nanti dia poinnya double. Contoh Bapak Ibu transaksi di produk forex atau komoditi atau di indeks saham atau di use oil yang sebelumnya per 0,1 lotnya itu poinnya 10 poin nih. Nanti selama masa periode promo ini dia akan bertambah menjadi 20 poin. Dan untuk promo poin ini bisa ditukarkan langsung ketika jumlah minimum pomnya dia sudah memenuhi syarat atau memenuhi target. Itu kira-kira seperti itu ya untuk promo yang sudah diberlakukan. Sedangkan Bapak dan Ibu, intinya kami juga selalu ingatkan HSB selalu menawarkan promo yang lain seperti promo mengajak teman. Cukup dengan membagikan link referral saja. Barangkali dari Sobat Trader mempunyai teman-teman yang mau join di HSB, cukup bagikan linknya dan dikasih ke temannya biar nanti teman-teman marketing HSB yang membantu memberikan edukasi. Itu kira-kira seperti itu. Sambil kita menunggu persiapan dari teman analis, mungkin rekan-rekan Sobat Trader ada yang mau ditanyakan bisa dibantu di kolom komentar ya. Selama nanti teman-teman analis memberikan materi pun, Sobat Trader juga bisa memberikan pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan mulai dari misalkan di dalam minggu ini memang tidak ada berita besar, hanya menunggu data klaim pengangguran saja di hari Kamis besok nih. Ya, dampaknya bagaimana? Atau Sobat Trader sedang ada posisi yang floating nih, atau bingung nih mau entry posisi, kira-kira market yang lagi bagus di bagian apa? Nanti juga bisa ditanyakan. Oke, kira-kira seperti itu. Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau tanyakan dahulu sebelum saya langsung kasih ke tim analis? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Silakan Bapak Fairuz, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Wah, suara saya terdengar dengan jelas? Oke, masuk ke materi bentar ya. Saya coba share screen ya. Oke, apakah terlihat jelas share screen saya? Oke, untuk minggu ini kita ada pembahasan tentang navigasi data ekonomi dan keputusan Bank Sentral. Seperti yang kita tahu, beberapa minggu lalu itu banyak keputusan dari Bank Sentral yang mempengaruhi pergerakan harga USD ya. Nah, untuk bulan Februari itu biasanya adalah bulan yang bagus untuk terhadap US dollar. Hari baru, data US baru yang kuat. Dolar sedikit menguat pada hari Senin karena rilis data IMS US yang kuat di bulan Januari. Hanya menambah perdagangan sedikit, The Fed juga tidak akan terburu-buru untuk melonggarkan kebijakannya untuk pelonggaran suku bunganya ya. Data IMS sendiri itu ada data-data tentang kesehatan atau obat-obatan gitu untuk di US. Data jasa IMS ini jauh melampaui ekspektasi yang memicu kenaikan yang lebih lanjut pada suku bunga dan penguatan dolar. Oleh karena itu, dampaknya hanya sedikit inisiatif bagi investor dan perusahaan untuk melepas kepemilikan dolar mereka. Selain itu, data yang kami sorot di sini sebelumnya ada Februari biasanya merupakan bulan yang baik untuk dolar.
dan ada juga libur tahun baru Imlek pada minggu depan, kemungkinan besar pasar enggan mengambil posisi jual dalam US dollar dan ada juga sentimen geopolitik. Nah, ini juga ada salah satu dari kutipan dari salah satu ketua The Fed di Philadelphia, Patrick Harker mengatakan pada hari Selasa bahwa Bank Sentral membuat pilihan yang tepat minggu lalu untuk mempertahankan suku bunga stabil di tengah-tengah outlook kemungkinan besar menandakan lebih banyak penurunan inflasi. Demikian demikian yang dikutip dari salah satu portal berita The Reuters. Poin-poin yang disampaikan oleh Patrick Harker ini ada beberapa, ada 5 data yang menunjukkan berkelanjutan inflasi, pasar tenaga kerja semakin seimbang, dan konsumen yang tangguh. 3 elemen yang dipergunakan agar kami tetap berpegang pada landing yang kami optimis supaya tercapai. Kedua, ini adalah poin-poin yang disorot sama ketua The Fed yang di Philadelphia. Yang kedua, ada keputusan The Fed untuk mempertahankan suku bunga adalah keputusan yang tepat, katanya seperti itu. Dan ada beberapa, ini ada ekonomi yang berada jalur yang tepat untuk pendaratan yang lembut, katanya seperti itu. Nah, untuk pesan struktural dari pasar tenaga kerja AS unggul dibanding kawasan Euro tidak dapat dibenarkan. Ini yang dikutip dari para ekonom di Commerzbank. Sejauh ini semuanya positif terhadap USD dan akan berdampak negatif pada pair-pair yang lawan USD seperti Euro USD, GBP USD, dan sejauh yang lain-lainnya. Sejauh ini positif. Baru-baru ini saya banyak menulis tentang apakah US dapat memperoleh keunggulan pertumbuhan berkelanjutan dibanding zona Euro. Demikian yang dibenarkan penguatan dolar terlepas dari prospek kebijakan moneter The Fed dan ECB. Saya percaya bahwa asumsi seperti ini dibenarkan mengingat perkembangan PDB. Namun menurut saya struktural pasar tenaga kerja AS unggul dibanding pasar tenaga kerja di kawasan Euro atau Eropa ya, dibanding yang dibenarkan. Ini ada perkiraan dari harga emas yang dibuat oleh ekonom dari Commerzbank. Emas berada di bawah tekanan. Sumber data pasar tenaga kerja AS. Para ekonom Commerzbank menganalisis prospek logam kuning ini. Ini saya kutip dari pernyataan dari beberapa petinggi di Commerzbank. Harga emas berada di bawah tekanan pada hari Jumat setelah publikasi data tenaga kerja AS yang secara tak terduga ternyata kuat. Data tersebut mungkin tidak hanya memupus harapan penurunan suku bunga The Fed pada bulan Maret, bahkan penurunan suku bunga pada bulan Mei tidak lagi dianggap sebagai sebuah kepastian. Akibatnya, besar penurunan suku bunga pada akhir tahun ini juga akan menjadi sorotan. Yang kedua, sebelum data dipublikasikan pada hari Jumat, pasar memperkirakan The Fed fund rate ini sekitar 4% di akhir tahun. Berdasarkan Fed Funds Future, suku bunga The Fed diperkirakan pada akhir 2024 lebih tinggi sekitar 30 basis poin. Gitu. Kalau kita lihat dari pergerakan saya akan share screen untuk gerakan DXY yaitu indeks dolar ya. Ini ada pergerakan untuk US dolar. Dan kemarin dia ada membentuk, kalau kita lihat dari secara pergerakannya, dia membentuk pola IHNS. Nah ini juga secara teknikal dan pada mentalnya sangat-sangat mendukung untuk pergerakan harga dolar untuk makin menguat. Kurang lebih untuk prediksi penurunan ya, koreksinya di area-area sini.
Nah, untuk pergerakan harga dolar mungkin seperti ini, turun, koreksi, dan akan melanjutkan kenaikan. Dan untuk di gold sendiri juga seperti itu, di sini ada pola pattern. Nah, pattern ini akan karena US dollar akan melakukan koreksi dan kemungkinan besar emas juga akan melakukan kenaikan, kurang lebih dia akan melanjutkan penurunan. Itu juga sama disupport sama data-data ekonomi ya, yang kita bahas tadi. Beberapa karena The Fed juga mengulurkan apa kebijakan kenaikan apa suku bunganya untuk mengerem kebijakan suku bunganya. Apabila data apa suku bunganya tetap seperti itu akan bagus terhadap dolar. Jadi ada potensi untuk emas melakukan penurunan gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan lagi untuk Bapak-Bapak? Bu? Baik. Itu ada pertanyaan tuh Pak Khairul. Ada Ibu pertanyaan. Kiki menanyakan komentar. Oke, bentar ya. Menanyakan tentang Australia. Jadi bagaimana pesan RBI kemarin? Oh ya, oke kita lihat dulu ya Bu ya. Untuk di chart. Nah, untuk Australian dollar USD juga sini ada pergerakan dan membentuk pola IHNS seperti ini. Nah, kemarin muncul data di tanggal ini ya, dalam penurunan. Ini naik koreksi sedikit, langsung akan melanjutkan penurunan lagi, Bu. Potensinya seperti itu. Untuk itu, kalau kita pengen cari ya kurang lebih di area-area di sini. Laptopnya agak slow motion. Nah, kurang lebih di area-area 655, 0,655 Bu. Dia akan melanjutkan penurunan lagi, kurang lebih seperti area sini. Ya, kurang lebih di area-area sini Bu, dia akan lanjutin koreksi penurunan kurang lebih sampai di sini. Kurang lebih di 638, 0,638 Bu. Tuh, target koreksinya minimal. Dan maksimal dia mungkin bisa sampai si 628. Minimal di 0,638 dan maksimal kurang lebih target akhirnya di 62855 gitu Bu. Keputusan RBA kemarin, bentar saya coba lihat dulu Bu ya, apa saya kemarin belum itu keputusan RBA pada tanggal 6 ya Bu ya.
Sudah. Ya kemarin pergerakan untuk data RBI nggak terlalu berpengaruh Bu terhadap Australian dollar USD-nya Bu. Ya Bu, kemarin nggak terlalu berpengaruh sih terhadap USD-nya. Australian dollar USD-nya tanggal 6 kemarin. Geraknya juga dikit kemarin tanggal 6 dia naik dikit aja. Ini dari sini, ini kan sampai sini aja cuma sekitar 44 pips aja Bu kemarin naiknya. Di sini juga tidak ada kenaikan yang signifikan di tanggal 6. Nih, sampai sini aja. Berarti nggak terlalu berpengaruh Bu terhadap itu. Terhadap market. Karena kan dolarnya juga sangat-sangat kuat Bu akhir-akhir ini. Jadi ya nggak terlalu banyak goyang Australian dollar USD-nya Bu. Oh, hari Jumat ya, Jumat saya coba cek lagi. Ya, saya coba jawab ya Pak. Untuk hari Jumat sendiri dari Australia itu di jam 5:30 pagi. Jadi market itu kan dia buka di jam 5:15 pagi hari. Iya. 5:30 itu dia akan ada pidato dari gubernurnya RBI sendiri. Otomatis untuk penyampaian sebuah sebelumnya. Jadi ada rentetan kejadian di hari Kamis. Jadi alur pidato tersebut sangat sesuai dengan Iya, oke, terima kasih. Saya juga nggak terlalu hafal nih news-news gitu. Iya. Beliau itu dilihat dari segi penampilan juga teknikal banget. Saya alirannya seni Bu. Nah, Pak Faru itu selain pertanyaan dari kita nih terkait dari itu ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, di mana untuk ini ada keterangan jalannya MD modal dikit tuh. Oh, daily emas ya. Mas Pak, hari ini gimana persepsi Bapak? Oke, kita lihat langsung ya. Pergerakan emas. Oke, kita lihat langsung untuk di emasnya. Ini kita pengen lihat daily-nya, daily time frame-nya ya. Masih banget ya Pak ya? Iya, masih lagi sideways aja, tahap sideways. Gak kemana-mana. Betul. Gini, kalau untuk daily time frame-nya kan tadi pertanyaan pergerakan daily-nya. Kurang lebih dia masih akan ada potensi untuk kenaikan sesuai sama panah saya ini. Dia ada potensi kenaikan sampai di area-area kurang lebih itu di sini, kurang lebih di area 20.55. Itu potensi untuk kenaikannya. Karena kan ada juga berhubung dengan indeks dolar juga akan ada potensi koreksi sampai di indeks dolarnya koreksi kurang lebih sekitar 103 dan ada potensi untuk emasnya melanjutkan kenaikan. Tapi untuk time frame kecilnya juga kita harus tunggu dulu karena di sini juga ada holding resistan juga lumayan kuat. Di sini kan dia kena resistannya, dia langsung turun lagi. Ya tunggu dulu, yang penting jika dia lewat dari sini bakal lanjut turun lagi lebih jauh. Jadi lempar kuncinya di 2014 kalau untuk emas. Tapi untuk saat sekarang ini saya lebih menyarankan untuk lebih baik buat NC dulu sih, lebih menunggu dulu sampai trennya benar-benar jadi baru bagus ya untuk entry gitu. Lagi pergerakan emas kalau kita lihat itu dalam pembukaan sampai harga lo per Iya, dikit banget geraknya. Pergerakan ini menyebabkan salah satunya kenapa spread itu dia bisa melebar karena satu nih tidak ada market yang besar.
kedua biasanya karena efektifnya masker, ketiga memang ada beberapa kejadian yang lain. Jadi kalau misalnya sobat dari saat ini melihat ini kok untuk spread logo atau emas kok tinggi banget, nah ini karena memang marketnya dia nggak kemana-mana. Iya. Jadi kira-kira seperti itu ya, Ini. Bapak, untuk Bapak modal di sini. Iya, ini kalau kita lihat pergerakannya cuma sekitar 60 pips saja, itu dikit banget kalau untuk emas. Biasanya emas sampai ratusan pips pergerakan harian. Hari ini cuma hampir satu harian cuma sekitar 60 pips saja gitu. Iya, betul. Ya. Oke. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah naik dahulu atau turun dahulu atau langsung turun, Pak? Sesuai dengan tadi yang dijawab sama Bapak itu, saya masih menunggu ya, Pak? Iya, masih WNC dulu. Dia ada potensi untuk melanjutkan kenaikan lagi sampai 2055. Potensi kenaikan aja, cuman untuk saat ini lebih baik ya tunggu aja dulu. Market kita buka setiap hari kok, jadi ya lebih baik santai. Apalagi pergerakan hari ini sangat-sangat pendek banget untuk emas, cuma 60 pips doang itu, aduh, dikit banget lah, gak seperti biasanya. Bukan emas yang seperti biasa lah pokoknya. Iya. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan Ibu Yosi ya. Bu Yosi juga menanyakan nih, Pak, artinya emas saat ini akan turun, tetapi kualitas selanjutnya akan naik gitu ya. Kurang lebih sama seperti itu, Bu. Cuma saat ini lagi menunggu banget Ibu. Kita tinggal nunggu nih, dia akan break low. Karena kan dia di harga 2030. Tadi Pak Faru sampaikan nih dari harga 2030, kalau dia tunggu, dia target akhir 2030. Iya. Tidaknya loh ya, tapi kita kembali lagi, apakah sebelum ke 2014 itu banyak harga-harga tahanan? Harga super 1, super 2, super 3. Ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Atau dia hanya mantul nih, karena untuk tren pergerakan emas ini kan dia dari kemarin hype di harga kemarin di 2038 ya. Ya, benar sekali. 2038 tertingginya. Ya, itu seperti itu. Lalu ini selanjutnya pertanyaannya nih Pak, dari boleh. salah satu Bapak Yarul Haq. Selamat malam Bapak, ini bertanya nih, Pak, saya di minyak mentah, untuk prediksinya bagaimana nih? Waduh. Nah, pemain minyak nih Pak, waduh. Bidangnya Bapak Yunus nih. Ya. Kalau untuk minyak, pergerakannya masih uptrend ya. Untuk minyak target sekitar di 8123. Untuk minyak target jangka panjangnya seperti itu. Cuman kan minyak biasa di sideways. Kemarin kalau saya dikasih sinyal pembelian di area-area 20.33 ya. 71. Di kurang lebih sekitar segini, area-area sini saya kemarin ada rekomendasi buy di yang dikirim admin ya, kurang lebih di area sini kan. Kalau misalnya ikutin itu dari hari Senin sampai saat ini udah lumayan jauh sih. Udah 250 poin harusnya kalau ikutin yang dikirim dari admin HSB. Pergerakan targetnya sampai sini jangka panjangnya 8123 dan target minimalnya itu kurang lebih sekitar di 763. Untuk target kenaikannya minimal di sini dulu targetnya. Habis itu mungkin bakalan koreksi dikit sebelum melanjutkan ke naikannya lagi. Seperti itu. Oke, target terjauh seperti ini. Ini untuk harga minyaknya. Pokoknya target pertamanya, target keduanya, maksimal pun pasti bakalan koreksi sebelum dia melanjutkan ke 81. Paling enggak di 77. Nah, kurang lebih di sini. Ataupun dia kena di sini, baru turun, baru lanjut lagi. Gitu. Ini untuk harga minyaknya. Oke. Ini untuk harga minyaknya. Ini target pertama. Target pertama warna biru sekitar 7635 dan target kedua kalaupun dia naik lagi kurang lebih sekitar 7748. Habis itu dia akan koreksi lanjut naik lagi ke 81
23. Ini target tertingginya untuk harga minyak. Harga minyak juga dari akhir tahun lalu saya juga sempat mention kan, ini bakalan bullish. Itu jauh banget dari Desember, kurang lebih di area sini saya udah bilang, minyak bakalan naik. Ini kan udah mulai terbukti udah mulai naik. Di sini juga secara daily time frame juga kita lihat, ini juga ada potensi untuk double bottom. Double bottom, dia kemungkinan kalau dia break di area-area 93, dia bakal lanjut lagi untuk lebih tinggi lagi seperti itu. Bisa terjadi all time high kalau misalnya jadi. Ini target pertama di yang harus diperhatikan jika ada buy di 7635 udah boleh pertimbangan untuk lepas posisi, dan target kedua di 7748, dan target akhirnya 81,23. Itu untuk harga minyaknya gitu. Gitu. Apakah gimana nih Bapak? Ya, semua Udah terjawab semua ya? Silakan untuk pertanyaan yang lain nih. Ya. Ini saya absen lagi ya Pak ya, sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Ini sudah hadir Bapak Soko Negara, ada Ibu Rini, ada Bapak Randi, ada Opo A16, ada Bapak Langgeng. Selamat malam Bapak. Ini sudah sama nih Pak Langgeng nih. Ayo Pak, join nih. Saya ini Pak, ada Bapak Awan, ada Pak Akbar. Selamat malam Pak Akbar. Ini pecinta-pecinta minyak semua nih Pak. Komunikasi dengan beliau. Mantap. Ya, kita kan ditunggu nih, mumpung Pak Bos lagi banyak order karena ada market kan. Iya. Kalau kita nggak ada PR nih, kalau nggak ada PR tuh ya kita bisa ada pertanyaan. Ya. Kita kan mau bertanya apapun boleh deh. Iya, mau market apa aja boleh kok. Boleh. Mau request. Pak, Ibu, ditunggu ya pertanyaannya ya, sambil Pak Bos mau menyampaikan materi yang tadi di dalam materi silakan Pak. Iya. Jadi untuk saat ini yang ada open posisi di USD, kalau bisa jangan, yang lawan USD kalau bisa jangan di sell dulu, seperti misalnya di gold itu jangan di sell dulu. Ini juga kalau kita lihat di time frame ini kan dia geraknya situ aja karena dia ada potensi untuk melakukan kenaikan lagi. Cuman saya tidak merekomendasi untuk buy juga, lebih baik untuk WNS dulu sampai ya kurang lebih di area-area 20.55. Ini ada pergerakan ini kan turun naik lagi, dia mentok-mentok di sisi itu aja geraknya. Ini harga emasnya karena US dollar juga cenderung melemah dan target penurunannya belum habis, jadi ada potensi untuk emasnya akan naik lagi gitu. Kalau untuk di GBP USD kita coba lihat lagi di pair yang lain. Ini juga di sini juga ada potensi untuk naik lagi untuk GBP USD sebelum melakukan penurunan. Ini masih ada spare untuk naik, jadi ya seperti itu. Jadi jangan di sell dulu, lebih baik nunggu dulu untuk yang lawan-lawan USD begitu. Ini apakah ada yang perlu didiskusikan lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Bisa langsung open mic juga bisa, atau di chat juga bisa, biar lebih enak lagi. Dan untuk di minyak, saya menyarankan jangan di sell dulu ya. Ini lebih baik kita mencari celah untuk entry buy. Cuman untuk saat ini, lebih baik jangan di buy sekarang karena harga udah lumayan tinggi, tunggu dikoreksi baru bisa kita entry buy. Begitu. Gimana, apakah ada pertanyaan lagi Bu Yosi atau Bu Keke? Oh, menunggu pertanyaan saya sampaikan dulu nggak apa ya Pak? Boleh Pak. Ya, saat ininya saya ingatkan juga nih untuk promo yang sedang berlangsung. Yang pertama namanya promo double point. Untuk promo ini tanggal 18 Februari 2024. Ini Bapak itu transaksi seperti biasa.
buy sell di atas 3 menit poin. Di poin sebelumnya adalah hanya 10 poin. Kalau misalkan promo tersebut nanti poinnya dia bisa double ya menjadi 20 poin. Jadi yang pertama. Yang kedua ada promonya namanya 50%. Jadi untuk para nasabah sudah lama nih punya tidak aktif lebih dari 30 hari, kalau misalkan sudah dengan mulai $200, nanti bisa mendapatkan bonus senilai $50 dan bukan dimasukkan cuma 200 tapi $250 dan itulah kredit dengan cara sampaikan saja beli transfernya ke RM-nya masing-masing. Ini saya transfer link bonusnya nanti bisa konfirmasi ke RM, nanti bisa mendapatkan penjelasan lebih detail lagi. Yang ketiga, dia masih mempunyai yang namanya program referral. Program mengajak teman ini juga bisa dimanfaatkan untuk rekan-rekan sobat trader ketika mau ajak teman-temannya ketika mau join. Dan berikutnya kita juga ada membership untuk VIP Platinum, di mana dengan deposit $5 nantinya maka untuk status akunnya adalah Platinum. Keuntungan seperti diskon bisa membeli lalu ketika ulang tahun bonus ulang tahun masih $30. Apapun biasanya lebih diutamakan, termasuk ketika hari hampers tertentu. Itu kira-kira ya untuk promo-promo yang sedang berjalan. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Yosi. Ada jam tertentu nggak Pak untuk entry gold? Oke, jam entry gold ya. Oke, bentar. Nah, ini ada jam-jam trading session ya yang baik. Untuk entry gold lebih baik dari jamnya di atas jam 2 sore, Bu. Di atas jam 2 sore itu di London session sama di sesi Amerika. Di jam 7 malam sampai jam 4 pagi. Pokoknya start dari jam 2 tuh sampai jam 4 pagi lah, sampai close di New York session. Itu yang bagus. Ini dua ini bagus untuk trading gold. Karena apa? Pergerakannya lebih cepat. Saat Asia session, itu misalnya Sydney session sama Tokyo session ini lebih, pergerakan market lebih santai pergerakannya. Jadi kalau kita trading kan pengennya cepat, yang cepat profit juga gitu. Jadi pergerakan lebih bagus di London session sama New York session. Gitu. Begitu, Bu. Itu ya Bu Yati untuk jawabannya. Intinya kalau misalnya trading, kalau saya ya itu kan jawabannya. Ya. Ya. Kalau saya gitu, sebelum saya berangkat ya kebetulan juga online itu sudah sudah 75 itu kan belum naik kendaraan itu kita di posisi Bu. Jadi saya kadang kadang tergantung market gitu. Jadi kalau misalkan kemarin saya sempat diskusi dengan salah satu yang lagi jual Pak, kalau misalkan pembukaan market itu di sebaiknya baik. Tapi kalau pembukaan di bawah kita oke saya benar aja nih, tapi nggak sama yang banyak sampai 10 poin. Tapi asal cuan buat kopi juga menarik. Ya. Kita open posisi langsung setting TP, nggak usah banyak-banyak, 2 poin aja. Ya, itu saran saya Pak Faris ya. Ya itu juga bagus kok. Itu kan untuk cari-cari harapan lah. Gitu. Karena kan lagi kita beda-beda. Iya. Kita punya dana besar, dana kakap atau dana yang penting buat cari uang makan siang lah. Kita makan siang lah. Ya itu kira-kira seperti itu. Iya. Caranya. Dan yang berikutnya ini Pak Akbar bertanya nih. Malam Pak, untuk makan oil kira-kira koreksinya ada berapa ya? Tapi udah juga belum harus. Untuk apa nih? Market oilnya. Market oil ya. Market oil, oke, kita coba lihat dulu. Market oil lebih baik nunggu dulu sampai dia break dari sini dulu. Mungkin bakal ada koreksi lagi. Kemungkinan
Dia di sini koreksi, lanjut naik lagi. Bisa tandain dulu. Ya, kurang lebih nanti tunggunya di sini aja. Tunggu dia break dari kotak ini dulu ya, Bu ya. Pak Akbar. Tunggu dia break dari 745 lah. Amannya seperti itu. Dia break di 745, baru dia nanti kenaikannya kemungkinan dia kepentok di support become resist become support. Support become resistant. Sorry. Sini kena di sini, baru dikoreksi lagi, balik lagi di kurang lebih 774, baru akan melanjutkan kenaikan lagi seperti itu. Oke. Gitu. Ya, Pak Akbar untuk jawabannya. Lalu untuk salahnya nih, Pak, saya menurut Bapak salah gitu. Mas, Oke. juga ya, Pak ya. Siap. Itu kan dia masih buat sini Pak, Mas. Iya. Karena rate-nya baru. Kalau saran saya gini, harga emas tertinggi itu kan selalu di 38 nih. Mas itu biasanya dia hanya menengah. Kalau Pak Pais itu kan dia transaksinya berdasarkan dari indikator, biasanya kan tidak butuh indikator. Ya. Kalau saya lebih melihatnya dengan pengulangan. Ya. Harga emas itu dia pasti akan berulang. Yes. Dari harga 2038, misalkan dia tembus break high, itu masih total 2 sampai 5. 38 sampai 42 atau 45 ini bisa jadikan salah satu alternatif sell limit pending order. Resikonya 5 poin dari harga penjualan. Jadi kalau misalnya Bapak mau open di harga logo order atau emas. Tapi kalau misalnya kita mau ambil sell limit pending order, karena seperti itu kan ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek ya. Kita jaga-jaga aja. Kalau misalnya scalping kita yang kita gunain nggak masuk semua, barang bisa kita pakai dengan pending order kita bisa masuk nih. Kita bisa cek di harga terendah di hari kemarin. Kalau nggak 2023-an. Nah, kesimpulan dari saya adalah 2015 sampai di 2025 itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk pay limit. Tinggal kita mau dipikir lagi boleh. Dengan resiko setiap kali saya pasang entry pending order itu pasti di 5 karena saya punya target sendiri. Kalau udah di 5 ya udah ini memang saya di hari ini itu kira-kira seperti itu Pak. Iya. Oke, Oke, saya coba pengen informasikan tanggal 9 ini kalau kita bicara tentang time trade yang sering saya prediksi di hari dan tanggal kenaikan atau reversal US oil, di emas, itu tanggal 9 bulan ini itu ada namanya moon trade atau new moon, awal mula bulan baru, itu biasanya akan terjadi reversal. Nah, makanya saya sih menyarankan untuk menunggu dulu emasnya sampai tanggal 9 lah maksimal kalau untuk pergerakan yang besarnya ya. Itu kemungkinan harganya bakalan besar, pergerakannya kurang lebih sekitar tanggal 8 atau tanggal 9. Mungkin besok udah mulai ada pergerakan yang agak besar, dan paling signifikan itu kemungkinan tanggal 9 itu di hari Jumat kurang lebih ya. Biasanya seperti itu. Biasanya saya sering memprediksi waktu ya kalau di grup Telegram. Saya sering bilang, tanggal segini harga bakal balik arah. Itu biasanya di moon trade, itu di new moon, itu kurang lebih tanggal 9. Nah, kalau misalnya new moon di tanggal 9, itu biasanya efeknya itu 1 hari sebelum, hari H, atau 1 hari setelahnya. Jadi kalau kita melihat dari tanggal 9, itu kemungkinan bisa terjadi tanggal 8, atau 1 hari setelahnya, atau di hari tanggal 9 itu sendiri gitu. Gitu. Iya. Ini saya seneng nih dengan materi astronaut. Beneran kayak beneran tim peramal ya. Iya. Bapak Ibu kalau perhatikan di grup Telegram, Pak Fairuz pernah membahas terkait pergerakan emas, dan itu saya ikuti. Itu seharusnya. Ya. Coba perhatiin tanggal 8 sama tanggal 9 besok ya. Kalau misalnya mau di base sekarang berarti boleh dong Pak? Lebih baik tunggu dulu sih. Biar aman ya. Iya, lebih aman tunggu dulu. Saya kalau new moon itu dia lebih ke reversal, dia ngikut tren yang berjalan. Jadi pas nanti misalnya kalau trennya naik, misalnya tanggal 8 naik, kemungkinan tanggal 9 dia bakalan turun. Jadi kita tunggu dulu sampai tanggal 9. Saran saya seperti itu. Kebetulan hari Jumat, dan pas banget yang namanya hari Jumat itu pergerakan emas biasanya range-nya legal. Iya. Ya, emas itu legal. Pergerakannya.
Oh ya nih Pak, jangan lupa nih Rabu, sekarang hari Rabu malam Kamis. Kalau Bapak Ibu ada open posisi hari malam Kamis, yang melakukan untuk market yang 5 pagi, maka akan digunakan biaya. Nah, atau swab ya, jadi jangan heran. Nah, betul dibalik dulu, saya kok banyak banget ya, karena satu juta khusus Rabu malam Kamis, karena itu untuk pengganti di Sabtu. Ya, kecuali terus saya bisa nggak transaksi nggak digunakan biaya enggak? Bisa. Transaksi apa di mata uang Australia dolar itu open buy. Ketika Bapak Ibu open buy di produk Australia dolar, itu spreadnya dia justru plus 3 ini. Ya, hanya di Australia dolar saja. Yang lain spreadnya minus. Walaupun 0,1 tidak nyampe 1 dolar sih. Dari kita sekarang lumayan. Bisa. Sekarang begitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin nih Pak Harun udah jelasin panjang kali lebar. Kebetulan ada yang masih menanyakan. Waktu kita masih lama ya Pak ya? Iya. Jalan. Ini ada Pak Edi Sutrisno, selamat malam Bapak. Ada Bapak Nurikan, selamat malam. Sekarang Pak Edi sama Pak Nurikan kalau mau bertanya boleh. Mau nanya promo, mau nanya tarif. Nggak boleh, silakan. Untuk berita US dong Pak, bahas. Oke. Sekarang Pak. Berita Amerika. Wah, berita Amerika ya. Kita coba lihat dulu ya. Saya nggak terlalu memperhatikan soalnya. Kita coba lihat dulu. Iya. Mas Fendi mungkin lebih paham nih. Oke, siap. Jadi untuk berita Amerika sendiri dalam Rabu Kamis Jumat ini yang high impact cuma satu Pak. High impact ya yang besar. Itu ya. Kamis terkait plan pengangguran mingguan. Jadi setiap Kamis itu Amerika dia selalu membahas terkait tingkat plan pengangguran. Plan penganggurannya lebih banyak atau lebih sedikit dari minggu sebelumnya. Ya. Ini saya lihatkan dulu untuk hasilnya. Di mana untuk di minggu sebelumnya adalah di 224.000 untuk orang yang sudah mengklaim penganggurannya. Lalu di besok forecastnya prediksi dari para analis itu memprediksi ke 221.000. Ya, jadi ada pengurangan jumlah sebelumnya kan 224 nih. Ya, jumlah sebelumnya 224, lalu prediksinya besok di 221. Kalau sesuai, maka ini akan menguatkan dolar Amerika. Ya, itu kira-kira seperti itu. Kecil suaranya ya, masih kecil Pak? Masih. Oke, jadi chat sini terdengar jelas sih sini. Jelas ya. Masih Mas. Oh, sebentar. Risik banget Pak. Saya bantu satu aja deh ya, atau Pak Faris bantu bacakan deh. Pak, sini aja Pak. Oke, kalau sekarang. Oke. Sekarang jelas nggak? Jelas, oke. Jadi gini Pak Ihsan, dalam 3 hari ini ya Rabu, Kamis, Jumat, data Amerika itu rata-rata dia medium impact. Sedangkan untuk yang high impact itu dia hanya ada di hari Kamis di jam 8:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di hari Kamis ini dia akan membahas tentang klaim pengangguran yang ada di Amerika. Klaim pengangguran ini biasanya dirilis tiap hari Kamis per minggu karena ini klaim pengangguran mingguan ya. Sedangkan untuk hasil di minggu sebelumnya itu adalah 224.000. Lalu besok para analis memprediksi di 221.000. Otomatis ada jumlah pengangguran yang berkurang dari 224 ke 221 ya. Kalau misalkan ternyata data ini sesuai nih dengan apa yang dianalisakan para analis, maka jumlah pengangguran ini berkurang akan menguatkan dolar Amerika. Oke ya, kalau ini sesuai nih. Jadi kesimpulannya baiknya kita opennya kapan nih? Saran kami adalah setelah data ini keluar. Setelah data ini keluar 2-5 menit, silahkan kita akan tahu hasilnya. Nanti sumbernya bisa dicek di Economic Calendar, bisa meliputi investing.com atau di forexfactory.com, itu dia banyak banget data-datanya. Dan kalau misalkan untuk di Forex Factory bisa cek di yang gambar kotak warna merah,
Tapi kalau misalkan di investing yang bintangnya 3, itu dia yang high impact. Sedangkan di betul Pak, di hari Kamis kalau misalkan sesuai dengan prediksi Pak ya, itu prediksinya dia akan menguatkan dolar sehingga produk yang berlawanan dia akan mengalami pelemahan ya. Sedangkan di hari Jumat itu dia memang akan ada speak dari salah satu member Federal Open Market Committee atau FOMC, tapi dia sifatnya hanya medium impact Pak. Di jam 00:05 di hari Jumatnya sama di jam 1:01 3-year board action. Itu karena dia, yang satu karena dia speak, tidak ada penyampaian datanya, jadi kita hanya menunggu data saja apa akan dibahas. Sedangkan untuk 30-year board of action-nya itu kita pun juga hanya menunggu hasil datanya saja. Ini dia sifatnya semua medium impact Pak. Ya, itu kira-kira seperti itu. Kalau misalkan di Kamis Amerika itu paling dalam 3 hari ini selain kita menunggu data high impact-nya Kamis, di hari Jumat paling kita menunggu data dari Australia yang tadi sudah saya sampaikan, itu tentang RBI dari salah satu gubernur pejabat banknya, sama jam 8:30 malam data dari Kanada, USD CAD. Ya, jadi kalau misalkan mau transaksi di malam hari Jumat jam 8:30 malam bisa fokus juga di Kanada. Dia juga membahas tentang unemployment rate sama unemployment change. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Oke Pak Luisan, jawabannya oke ya? Bisa dimengerti ya? Oke, siap. Lanjut Pak Virus. Masuk lagi nih. Ada pengen sharing atau yang udah ada open posisi nggak nih? Belum aku hidupin tadi. Oh ya Pak Iksan, untuk scalpingnya di pair apa nih kalau boleh tahu Pak? Gold ya, gold. Gold kalau ideal tuh bagusnya secara money management itu 1:2 Pak. Misalkan Bapak ada open sell misalkan nih di sini dengan stop loss sekitar 50 poin, Bapak carinya ya kurang lebih sekitar 100 poin gitu, itu minimal. Jadi secara money manajemennya seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak loss 1, terus Bapak profit 2, itu kan bisa cover yang loss sebelumnya gitu Pak. Itu untuk meminimalisir gitu. Jadi kalau idealnya semua seperti itu. Kalau di forex atau gold, cari yang potensial profit itu 1:2, 1 loss, 2 profit gitu. Jadi kurang lebih segitu ya. Kalau misalnya kita potensial loss-nya sekitar 30 poin, profitnya kurang lebih sekitar 60 poin gitu. Begitu Pak Iksan. Gimana Pak Iksan? Apakah ada pertanyaan lagi atau cukup jelas ya Pak? Oke. Ini Bu Yosi ya, posisinya lagi sell di gold. Ya, Ibu sellnya di harga berapa Bu? Kalau boleh tahu Bu. Bu Yosi, kalau boleh tahu Bu, coba di spill dulu. Sellnya kurang lebih di harga berapa Bu? Bisa coba lihat dulu. Mepet sekali, berarti baru open ya Bu ya. Kalau baru open sih lebih baik jangan dulu sih Bu.
Saya sih lebih menyarankan untuk wait and see dulu. Kalau saya sih menyarankan seperti itu karena potensial dolar untuk melemah masih ada. Kalau kita lihat dari grafik US dolarnya juga ini masih turun terus nih Bu. Di sini juga ada namanya gap yang belum ketutup gitu. Dan sini juga sebenarnya ada area imbalance. Jadi ada potensial dia turun dulu kalau untuk itu. Jadi ada potensial untuk penguatan di gold sebelum melanjutkan penurunan lagi seperti itu. Wah tipis banget Bu, 23,4. Ya kalau misalnya Ibu yakin, kalau apa sih kalau Ibu mau hold, kalau saya sih menyarankan lebih baik wait and see dulu begitu. Nah, apakah ada lagi yang pengen ditanyakan? Ini ada Pak Ihanul, Pak Ahmad, Pak Akbar, Pak Edi, atau Bu Rika ya, atau Bu Kiki, atau Ibu atau Bapak Kira Yosi ya, atau Pak Langgeng. Ini ada nickname modal dikit nih, boleh kalau juga ada pengen di-share. Pak Iksan, atau Pak Randi, Bu Rini. Ayo Pak Edi, tanya Pak Edi dong. Ya Pak Edi. Lagi santai banget ya Pak Edi kayaknya nih. Sama Pak Ianu lagi ngapain Pak? Ya Pak, nanya dong. Boleh Pak. Boleh nih, mumpung masih ada waktu 5 menit lagi loh Pak. Ya kan, jarang-jarang kita bisa komunikasi seperti ini Pak. Yuk. Ya Pak Edi kemarin habis one on one ya kalau nggak salah kemarin ya. Wah, soalnya kecil banget Pak Edi. Ya Pak. Oke, siap. Yo, masih ada pertanyaan? Ini kita masih ada waktu 5 menit lagi sambil itu dong, apa namanya, HSB itu kan kita punya yang namanya sosial media Instagram nih ya. Tadi saya baru lihat di Instagramnya HSB itu dia lagi ada bagi-bagi giveaway lagi. Kalau giveaway kemarin itu adalah siapa sih pemenang untuk lomba trading karyawan HSB dan jawabannya sudah ditentukan kemarin. Sedangkan untuk giveaway yang sekarang, nanti rekan-rekan Sobat Trader bisa follow untuk Instagramnya HSB Investasi. Itu ada pertanyaan kalau nggak salah. Pertanyaannya itu, siapa presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat? Ya, jadi itu ada hadiahnya soalnya kan lumayan juga Pak. Ya, buat ngopi sama buat beli rokok cukup. Ya, jadi itu mungkin nanti bisa di follow ya untuk Instagramnya HSB. Iya. Kira-kira seperti itu. Oke. Lumayan ya banyak promo di HSB. Iya dong, HSB selalu bagi-bagi hadiah nih. Iya bagi-bagi hadiah terus banyak nih. banget pokoknya HSB itu gunanya promo. Iya. Ya. Oke, masih ada waktu nih, masih ada waktu kurang lebih 2 menit lagi. Yuk, kita masih buka pertanyaan. Mau ditanyakan lewat chat boleh, mau penyampaiannya open mic juga boleh. Silakan. Besok libur tanggal merah, market tetap buka ya. Iya. Hanya saja kami yang libur ya, RM libur. Iya. Analis libur apa? Enggak, saya masuk. Oh libur, masuk ya. Pak Fairuz besok masuk. Untuk modal kecil bagusnya di spread berapa Pak? Untuk spread itu kita sudah floating ya Pak. Ya sudah fix Pak. Jadi kita tidak berdasarkan itu. Hanya saja mungkin pertanyaannya lebih untuk baik mendapatkan diskon spread rendah itu deposit berapa? Oke. Jadi kalau misalkan untuk bisa mendapatkan spread yang rendah, ya itu diskonnya sampai 65%, net deposit minimal adalah di $5.000 dalam waktu 30 hari terakhir. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau dapat spreadnya sampai 65%,
dicek saja dalam 30 hari terakhir itu ada WD, ada top up, enggak. Kalau misalkan nggak ada, berarti zero nih dalam 30 hari terakhir, itu silakan top up $5.000, nanti bukti transfernya dikirimkan ke RM biar kita bantu proses secara manual. Ya, itu untuk diskon spread sampai 65%. Tapi kalau misalkan diskon spreadnya pengen cuma 50%, itu paling masuk di $1.000, itu dia udah diskon kok 50%. Dan itu statusnya tetap akan menjadi nasabah VIP silver biasanya. Jadi dia belum platinum. Ya, itu kira-kira seperti itu. Begitu Pak Randi jawabannya ya. Mungkin Pak Randi ya. Mau top up sekarang Pak? Mumpung marketnya lagi anteng nih Pak, nggak kemana-mana nih Pak. Iya, marketnya nggak kemana-mana dari tadi Nggak kemana-mana nih. aja. Ini marketnya bikin galau Pak. Ya, Iya. ditungguin nggak kemana-mana, nggak ditungguin tiba-tiba loncat, ya kan? Nah, kita mau nggak mau pasang pending order deh. Solusinya pasang pending order Pak, beneran. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk teman trader yang lain, yuk ada pertanyaan? Pak Khairul sudah ada tambahan lain lagi ya Pak materinya nih Pak? Mungkin sampai situ aja untuk hari ini. Cukup nih berarti ya? Ya, Oke. iya. Ini saya absen lagi loh ya, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, ini ya kan ada pertanyaan kan udah jam 8.15 aja Pak, udah ada pertanyaan lagi. Oke Pak, untuk minyak mentah ada berita lagi nggak Pak? Minyak mentah nanti malam ada berita kayaknya. Iya. Iya. Bentar saya coba cek dulu. Tadi saya dapat email soalnya. Ada Pak? Ada inventory ya. Mantap nih ada nih. Inventory minyak mentah ya. Betul. Ya jam 10.30. 10.30. Ya 10.30 malam. Setengah 11 malam hari waktu Indonesia bagian barat Pak. Ada data dari EIA. Minyak mentah. Prediksinya bagaimana Pak? Prediksinya ini perkiraan lebih banyak ya minyaknya daripada sebelumnya. Forecastingnya sekitar 1,7 M dan data sebelumnya sekitar 1,234. Oke. Gitu. Kalau misalkan trader atau sobat trader dikasih jawaban seperti itu, Pak, mereka akan pusing Pak jawabannya. Saya harus beli atau sell? Harus beli atau sell Pak? Setelah data keluar Pak. Ini kalau udah tanya minyak yang lebih banyak, berarti kan harganya lebih menurun ya? Menurun. Berarti sell. Ya. Oke. Berarti setelah data jam setengah 11 itu rilis, kalau misalkan nanti data dia sesuai dengan apa yang diproyeksikan, maka dia akan mengalami pelemahan. Ya. Iya. Jadi bisa open sell. Jawabannya seperti itu. Itu kalau sesuai ya Pak? Kalau sesuai. Terkadang kan nggak selalu sesuai. Nah, gitu. Ya itu harus lebih hati-hati. Oke, siap. Ini pertanyaan berikutnya lagi, kalau 2,5 juta bagaimana Pak? Itu masih masuk akun reguler Pak? Ya, nanti gini aja, untuk ini kan saya nggak bisa cek status akun Bapak nih. Nanti Pak Randy silahkan bisa menanyakan ke RM. Pak RM, ini saya untuk user ID ini total depositnya udah sampai berapa? Kalau misalkan sudah sampai 1.000, otomatis kan menjadi nasabah VIP biasa nih, itu udah dapat diskon spreadnya 50%. Tapi kalau misalkan Bapak belum mencapai $1.000, itu masih status akunnya masih reguler, spreadnya dia masih normal. Jadi nggak ada diskon apapun. Ya. Sedangkan berikutnya nih, ini ada Bapak atau Ibu Eri bertanya, izin Pak, kalau ada penurunan indeks Amerika, pengaruh di USD apa ya Pak? Oke, kalau untuk penurunan indeks US dollar ke US oil itu sebenarnya tidak berpengaruh secara langsung karena kan USD berbeda sama gold. Kalau gold kalau kita lihat ini kan pengaruhnya langsung. Dia XAU lawannya USD. Kalau minyak kan tidak. Jadi dia tidak berpengaruh banyak. Cenderung tidak berpengaruh sih kalau kita pengen lihat aja di historical non-farm payroll atau news besar di USD biasanya tidak berpengaruh terhadap US dolarnya. Karena nggak ada korelasi langsung, nggak ada gitu. Oke. Berarti indeks saham ini tidak ada korelasi dengan US oil. Iya. Yang ada US oil itu jadi gini Pak. Lebih penting itu kalau misalkan mau fokus di minyak, kita harus update berita tentang OPEC. Ya. Tentang OPEC, udah pegang aja OPEC deh, karena OPEC itu kan dia salah satu itu Pak, gabungan beberapa negara yang di dalamnya dan mereka selalu memastikan minyak terus nih. Jadi kalau misalnya mau update dia di OPEC aja deh. Kalau misalnya OPEC dia belum statement apapun, ya dia marketnya cukup dengan teknikal saja. Ya. Dan jangan lupa minyak masih dalam kondisi memanas karena dia masih ada konflik di Laut Merah. Benar sekali. Ya.
cuman minyaknya Indonesia aja nih, kapal tankernya Indonesia aja nih yang bisa melewati Laut Merah kemarin. Kalau Bapak Ibu baca berita kan begitu kemarin kan, kapalnya Indonesia Pertamina itu dia bisa melewati Laut Merah dengan aman dan selamat. Ya, itu nggak dibom soalnya. Ya, itu kemarin kalau Bapak Ibu ada perhatikan beritanya di situ. Ya, oke ya jawabannya tuh clear. Pak Ufo wah lagi galau. Semoga Bapak segera punya pasangan nih Pak. Atau semoga punya modal. Kalau nggak gini deh Pak, Bapak kan lagi galau soal modal nih. Kalau akun Bapak sudah reguler, ya itu ada produk namanya US stock atau saham Amerika. Saham Amerika dengan kode produknya Pfizer PFV vaksin ya PFV itu dia bisa trading dengan modal mulai $10. $10 itu dia udah bisa trading, tapi hanya di sesi Amerika. Jam marketnya buka jam 21:35. Tapi pergerakannya ya gitu Pak, pelan banget. Kalau mau trading, yang penting karena yang namanya orang trading itu kadang kan tangannya gatel nih. Ya kan lihat market bawahnya klik begitu diklik gak sesuai dia pusing lagi liar lagi kurang ya itu kadang-kadang begitu. Lalu untuk Bapak Jal oke terima kasih sama-sama Pak ini sama-sama. Platinum ada yang terus lagi Pak seperti VIP tidak ada Pak. Jadi untuk status akun di HSB itu tertinggi adalah VIP Platinum ya. Net deposit dalam 30 hari terakhir 5.000 ya net deposit. Jadi kalau misalkan nih hari ini kan hari Rabu tanggal 7 nih, tanggal 7 bulan 2. Berarti kita flashback, kita kembali ke 1 bulan yang 30 hari yang lalu, tanggal 7 di bulan 1 itu kita ada WD nggak? Kalau kita nggak ada WD, maka tanggal 7 hari ini silakan depo 5.000. Sampai 30 hari ke depan kita statusnya masih platinum. Kalau kita transaksi mencapai 100 lot di bulan ketiga, status kita masih platinum nih. Tapi kalau misalkan ternyata dalam 30 hari ke depan setelah kita top up dan itu nggak mencapai 100 lot, maka akun kita akan downgrade lagi menjadi VIP silver seperti biasa. Itu kira-kira begitu. Oke Pak? Oke apa jawabannya Pak? Belum ada respon soalnya nih, belum clear kalau belum ada respon. Saya masih platinum silver. Bukan platinum silver Pak, VIP silver mungkin. Karena kalau misalkan status VIP dia hanya platinum atau silver aja. Pak maaf tadi pagi ajuan WD kalau belum ditaruh kenapa ya Pak? Oke tadi saya baru dapat informasi dari tim settlement bahwasanya untuk rekan sobat trader yang ajukan penarikan dana dari pagi dengan dia penggunaannya non BCA ya jadi selain BCA itu mengalami trouble di BI Fast. Jadi BI Fast-nya ini dia sedang berkendala itu dari banknya dari BCA-nya ini kita sedang kita upayakan sampai malam ini. Kalau misalkan malam ini kelar akan diselesaikan juga pada malam hari ini. Tapi kalau misalkan ternyata malam ini tidak kelar nih mau nggak mau tunggu banknya buka di hari Jumat karena kan Kamis libur tanggal merah. Nah saran dari saya adalah kalau misalkan Bapak Ibu memang banknya itu belum BCA, coba ditambah lagi banknya ke BCA supaya ketika ada WD biar langsung on proses. Kira-kira begitu Ibu ya. Pak Eri atau Ibu ya? Pak Eri tulisannya cuma warnanya silver. Oke, ngeceknya di gimana ya Pak? Bingung. Untuk mengecek status akun kita bisa cek di bagian menu profil. Di menu profil itu akan terlihat silver atau platinum. Ya, gitu Pak. Oke, saya Pak. Saya Pak siapa Pak? Cewek apa cowok? Iya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Oke Pak, oke siap, baik. Baik sama-sama Ibu Kiki. Baik, siap. Bapak Ibu, terima kasih ya untuk waktunya. Nanti untuk webinar kembali itu adalah di minggu depan, ya itu di hari Rabu Insya Allah. Kalau misalkan, hari Rabu itu pemilu ya kalau nggak salah ya. Kalau misalnya nanti ada webinar, nanti kita akan share linknya. Tapi kalau nggak ada webinar, mungkin nanti bisa diganti di lain hari Pak, biasanya Pak ya. Ya. Oke baik, siap terima kasih untuk waktunya Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada kelalaian dalam bertutur kata dan bertatap muka. Kami doakan semoga Bapak dan Ibu selalu sehat karena sehat itu nomor 1. Semoga yang sedang berusaha usahanya dilancarkan semua,
yang sedang prihatin siap, saya juga lagi prihatin, yang lagi floating semoga cepat cuan ya. Yang terakhir jangan lupa manajemen resiko TP dan FL dan selalu berkomunikasi dengan RM karena supaya kita tetap mendapatkan update promo terpilih. Oke, itu Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya. Saya Freddy selaku wakil piala Hanas Masa Berjangka mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan Bapak Idrus, Ya, saya dari analisa SP mengucapkan selamat malam. Baik, Terima kasih sudah datang di webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.